balik lagi sama kita Gertak Duduk Tugas Akhir. Kali ini aku bersama kakak-kakak yang sedang tugas akhir ya. Nah teman-teman mau kenalan dulu ya sama mereka ya. Ini dari siapa dan dengan siapa? Nama aku Ilham Maulana. Ilham Maulana. Yoi. Boleh teteh? Nama aku Fristi Awala Grafisa. Oke. Oke, nama aku Dani Maulana. Dani Maulana. Oke. Jadi apa ya peminatan kalian nih di sini? Aku minat pemeranan, Pemeranan. aktor. Aku juga pemeranan. Oke. Ya, sama juga. Sama juga nih. Jadi tiga-tiga ini sama peminatan. Peminatan pemeranan. Kenapa sih kalian mengambil peminatan pemeranan? Karena di pemeranan ini bisa menjadi katanya ya aktor. Bisa jadi wah kita bisa mendalami peran gitu. Pokoknya keren, menjadi aktor tuh keren. Keren. Siap. Boleh teteh? Untuk mengasah kepercayaan diri. Oke, gokil. Alasan untuk memilih naskah ini mungkin Bukan naskah, peminatan. Kamu minatnya apa? Udah salah ya ini ya. Aduh. Ya, kagok. Gugup. mungkin untuk menampilkan realitas yang ada di sekitar. Jadi kita memperagakan tokoh mungkin ya untuk memperagakan realitas di masyarakat Indonesia. Oke lah, jadi alasan mereka tuh sangat berbeda-beda ya. Nah, mau tahu dong naskah kalian ambil ini naskah apa sih? Kita ini naskah berjudul Nafsu di Bawah Pohon Elem. Karya Eugene O'Neill, terjemahan Toto Sudarto Bahtiar. Oke, gokil. Apakah naskah ini tuh relate sama kehidupan atau menceritakan apa sih naskah ini, teman-teman? Ya, naskah ini relate dengan kehidupan. Apalagi di zaman sekarang. Wah, yang baru kemarin tuh Ya. berita yang incest, yang kakak beradik nikah. Ya. Nah, incest. Nah, itu sama persis di naskah ini. Ya. Tapi naskah ini seorang ibu dengan seorang anak. Nah, jadi aku itu ayah dan ini adalah ibu tiri dan ini adalah anak tiriku. Nah, ini istri. Tapi mereka tuh selingkuh. Wah, coba Pendapat yang lain coba dari kakak-kakak. Ya, naskah ini sebenarnya tentang nafsu yang dimana awal mulanya itu karena harta. Bukan harta, ada satu keluarga yang mempunyai harta yang limang gitu karena kerja keras dari Kebat yang akan diperankan oleh teman saya Ilham. Dan datangan Ebi justru membuat konflik ya di dalam keluarga itu. Dan akhirnya membuat jebakan untuk karakter yang akan dibawakan Dani ini sebagai Eben. Ya. Mungkin dari pendapat dari Kak Dani nih gimana? Untuk alasan naskah ya, Iya. buat masyarakat atau realitas sosial gitu. Boleh. Alasan memilih naskah Nafsu di Bawah Pohon Elem karya Eugene O'Neill karena tokoh Eben sendiri itu melawan otoriter orang tua yang memperbudak anaknya. Dan di situ juga ada tokoh yang menjadi konflik yaitu Ebi Putnam yang seorang mungkin pelacur lah ya itu. Dan keterkaitan dengan realitas sekarang di masyarakat itu banyak anak-anak sekarang itu selalu melawan orang tuanya yang otoriter ya, maksudnya yang sering menuntut daripada menuntun. Asik, gokil. Seru banget ya kayaknya ya teman-teman ya. Iya. Bagaimana sih proses latihan kalian? Apakah ada kesulitan atau momen-momen untuk kalian gitu menjadi suatu hal baru gitu ya dalam penggarapan proses ini? Bagaimana sih proses-prosesnya gitu? Kakak-kakak di luar juga pengen tahu bagaimana. proses sebenarnya kita menjalani proses ini dengan happy. Pasti. Tapi kesulitannya itu kita masuk di dalam peran kita masing-masing. Nah, itu adalah kesulitan kami. Oke, berarti mungkin dari kakak-kakak.
sangat sulit. Sangat sulit. Apalagi aku sebagai istri ketiga yang dimana latar belakang aku seorang janda yang tinggal mati anak dan suaminya. Sebenarnya aku tuh acuh tak acuh ya kepada Iframe, tapi kesulitannya ini justru ada di Eben karena aku menjadi cegil dan ini tidak sesuai dengan realitas hidupku sehari-hari gitu. Jadi aku membutuhkan pendekatan oleh kawan-kawanku ini sangat cukup sulit ya. Ya, semoga semoga bisa ya, semoga bisa. Dari saya Ya, dari saya mah karena mungkin naskah ini sangat berbobot perannya, tokohnya masing-masing gitu. Karena di sini naskah ini kompleks gitu, dan juga banyak mengandung psikologis dan juga filosofisnya gitu, dari entah dari konteks teks atau dari motif yang dibangun gitu. Itu terus juga hambatan mungkin kalau aku dari sama juga mungkin peran yang saya perankan itu memang berubah-ubah, itu mungkin jadi hambatan saya, dan juga saya proses. Terus juga mungkin hafalannya saya kadang ya gitu, kadang lupa gitu. Oke, baik. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya. Pesan-pesan kakak-kakak yang ujian untuk para awak pentas, bagaimana pesan-pesannya? Oke. Dari siapa dulu nih? Dari Oh, Kayaknya buat terakhir. oh, gitu. Karena ada kata-kata. Oke, boleh. Karena ada kata-kata. Untuk awak pentas 38 ini, yang pertama sangat mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada awak pentas 38 Elem ini karena mereka sudah sangat sabar menghadapi ketiga peserta ujian kali ini dan juga telah membantu yaitu double job desk karena makin padat juga kan melihat awak pentas, kesibukannya semakin padat dan kesannya ya menjadi motivasi untuk yang ujian dalam memahami naskah juga dan juga jadi porter untuk yang ujian juga dalam keadaan senang, sedih maupun bingung gitu maupun lagi stres. Pokoknya terima kasih dan semoga proses ini akan membuahkan hasil yang baik untuk kita semua. Mewakili ya. Kalau dari aku untuk seluruh awak pentas, di sini kita bisa saling belajar, memahami gitu setiap peran-peran kita. Terus pokoknya ya intinya kita di sini belajar. Kita masih belajar karena apa ya? Mungkin sangat sulit gitu. Sangat sulit menjadi aktor gitu. Makanya kita belajar. Udah mungkin aku belajar intinya. Belajar ya. Belajar bersama. Oke, terakhir mungkin dari Kang Dani. Terakhir mungkin pesan untuk mungkin ini jurusan teater mungkin ya, buat kalian itu harus semangat dan juga tumbuhkan ruang kreativitas, lalu juga kembangkan lagi teori-teori yang dikuliahkan dan juga langsung dipraktekkan di ruang garapan. Dan satu lagi terakhir mungkin ya, ini ada kata-kata hari ini, Kata-kata gokil. kata-kata hari ini. Proses adalah perjalanan kehidupan. Latihan, gagal, dan coba lagi. Latihan, gagal, dan coba lagi. Itu semua adalah bagian dari seni. Jejekeun. Terima kasih ya untuk kakak-kakak yang mau mewawancarai dan sedikit promosi ya. promosi. Oh, iya. Untuk teman-teman di luar sana khususnya juga untuk anggota-anggota KMT dan di luar umum juga, bagaimana dikit dong promosinya. Jangan lupa saksikan pertunjukan teater ujian tugas akhir minat pemeranan dengan membawakan naskah berjudul Nafsu di Bawah Pohon Elem. Gokil, coming soon. Dan juga jangan lupa mampir ke latihan kita ya. Di mana itu? Di ruangan mana? Di ruangan pemeranan. Di ruangan pemeranan ya. Karena kalian menonton sangat semangat. Semangat
semangat banget ya. Karena itu bentuk dari apresiasi. Ya, Yes. oke ya. Terima kasih kakak-kakak. Dan untuk kalian terus kepoin Instagram Keluarga Mahasiswa Teater, bahkan ada media dan publikasi teman-teman kakak-kakak yang ujian untuk berlatih. Terima kasih.